Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Engkau telah bangkitkan kami dari tempat tidur kami. Kami boleh bangun dengan selamat dan akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk mendengarkan renungan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Hidup dan mati di dalam Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, judul yang saya pilih, saya ambil, saya tentukan pada hari ini memang agak sedikit ekstrim untuk dipahami, untuk direnungkan dan juga untuk dilakukan. Karena apa? Kalau kita berani berkata bahwa hidup dan mati kita untuk Kristus, diperlukan sebuah penghayatan, diperlukan sebuah totalitas iman percaya kepada Yesus. Ya, saya teringat di Cina bagaimana ketika ada sweeping besar-besaran untuk menangkap atau memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana orang-orang yang berkumpul beribadah selalu sering dibubarkan dan ditangkap. Dan suatu ketika mereka berkumpul beribadah terjadi razia, dan bagaimana orang-orang yang ada di persekutuan tersebut harus mati, dan ada juga yang harus mengkhianati Yesus dan mereka selamat. Tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, di dalam persekutuan tersebut, mereka tidak mau menyangkal imannya, karena persyaratannya untuk dibebaskan adalah menyangkal iman, dan akhirnya mereka harus mati karena iman percaya mereka. Bahkan banyak lagi kesaksian yang bisa kita dengar bagaimana orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus dan akhirnya mereka dikucilkan, akhirnya mereka diusir dari tempatnya, diusir dari keluarganya, dan mereka tetap teguh dalam iman kepercayaan mereka. Sangat banyak sekali kesaksian yang bisa kita dapat dan kita dengar, dan itu dapat memberkati hidup kita, betapa mereka kuat di dalam Tuhan. Kita tahu Rasul Paulus sebagai penulis kitab kepada jemaat yang ada di Roma ini, bagaimana Paulus juga sebelumnya mendapat penolakan. Dia yang berlatar belakang seorang pemburu, pembunuh, penganiaya jemaat pada saat itu. Ketika Allah menangkap dia, memanggil dia, dan baru-baru bertobat, baru-baru melayani, dia sempat banyak sekali mendapat penolakan. Jangan-jangan ini hanya permainan dia, akal-akalan dia untuk menangkap kita. Banyak orang-orang percaya pada saat itu yang masih ragu kepada dia. Tapi akhirnya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang menjadi ayat emas perkataan Rasul Paulus yang banyak sekali diaminkan oleh banyak orang dan digunakan oleh orang. Salah satunya adalah Pak Ahok yang pernah mengumandangkan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan di beberapa kuburan atau nisan orang-orang hebat, mereka juga membuat bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita yang sungguh-sungguh dalam Kristus, maka kita harus berpegang teguh bagaimana kita menghidupi untuk hidup di dalam Kristus dan mati juga di dalam Dia. Bagaimana kita bersikap setia, bagaimana kita berperilaku yang berkenan sebagai orang-orang yang menghidupi Kristus di dalam dirinya, yakni hidup yang boleh menjadi berkat, hidup yang berbeda dengan orang-orang sebelumnya, orang-orang yang
berperilaku tidak benar dan baik. Itulah yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memampukan kita merenungkan betapa Kristus yang tinggal dan hidup di dalam kita harus juga terpancar melalui perbuatan dan perkataan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu boleh berakar dan buahnya lebat melalui cara hidup kami yang menunjukkan jati diri Kristus dalam hidup kami. Dan mulai aktivitas kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.